Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan sedikit apa yang kami dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak, khususnya modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya melakukan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Bagaimana saya bisa berbagi informasi kepada Bapak Ibu materi yang saya sudah dapatkan di modul 1.4 agar kita bisa saling berbagi pengetahuan dan saling membuka sedikit paradigma yang ada di pendidikan saat ini yang kita ketahui untuk kedepannya untuk murid kita. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Ini kata kunci yang pertama selalu kami ucapkan pada saat pendidikan guru penggerak. Selama ini yang saya rasakan bahwa guru itu harus bahagia Bapak Ibu. Pertama kuncinya kita bahagia dalam diri kita ketika datang ke sekolah. Silakan semua yang ada di pemikiran-pemikiran kita yang bawa dari rumah sampai di sekolah kita merasa bahagia agar siswa juga kita bahagia. Karena esensi dari guru yang bahagia adalah untuk murid, murid dan murid. Baik Bapak Ibu, saya lanjut pada materi berikutnya. Di sini langkah awal yang saya ingin bahas tentang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Tadi ada kata budaya positif. Jadi langkah awalnya itu bagaimana mengubah mindset kita Bapak Ibu bahwa selama ini ada beberapa pemikiran Bapak Ibu, mungkin di antara kita atau di ruangan itu di luar sana, di dalam pikiran bahwa guru yang mengontrol murid. Kita selalu merasa kita yang harus yang mengatur murid, kita sebagai penguasa murid. Ini yang mungkin kita harus ubah sedikit Bapak Ibu. Ini miskonsepsi. Miskonsepsi itu sebuah pemahaman yang mungkin menurut kita selama ini benar. Setelah kami nanti saya akan memberikan sedikit pemaparan materi akan berubah pemikiran Bapak Ibu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang ingin saya mengubah paradigma Bapak Ibu, mindsetnya Bapak Ibu. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengontrol karakter. Misalnya ada murid kita terlambat. Kenapa kamu terlambat nak? Oh terlambat begini. Kenapa terlambat lagi hari ini? Kemarin sudah terlambat. Padahal kita langsung memberikan keputusan politik salah. Ya itu mungkin ini yang sedikit kita harus berubah. Semoga di materi ini agar berubah sedikit pemikiran Bapak Ibu. Kemudian ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Guru adalah juga teman bagi murid, tapi di dalam sini ada kata-kata penguatan positif. Artinya tidak hanya sebagai murid, kita menghilangkan konsep mengontrol murid dan selalu merasa kita yang bermanfaat. Konsep tidak ada gurumu tidak pintar kita. Ya, kalau bukan saya kasih pintar kita siapa lagi kasih pintar. Itu selalu kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu hanya bermanfaat untuk murid saya dan guru saja. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Maksud di sini Bapak Ibu, ya hanya kita langsung berinformasi bagi anak kita merasa yang benar jawaban dari kita saja, pengetahuan dari kita saja. Bahwa yang orang dewasa itu selalu merasa benar. Ketika kita merasa sebagai guru, kita merasa benar. Mungkin ini yang saya ingin mengubah sedikit paradigma Bapak Ibu selama ini pada modul 1.4 dari budaya positif. Lanjut Bapak Ibu, ya di sini perubahan stimulus respon dengan satu pendekatan namanya pendekatan
Nanti dari Dr. William. Di sini Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Di sini, kalau kita masuk di kelas, semua kita akan semuanya siswa kita sama semua. Maksudnya di sini bahwa kita tidak lihat bahwa mereka punya perbedaan, Bapak Ibu. Ketika kita masuk di teori kontrol dari William, Dr. William, kita akan merubah pemikiran kita. Kita masuk di kelas ini anak-anak berbeda. Mereka tidak sama. Pribadi mereka berbeda, karakter mereka berbeda. Ada yang suka bermain, ada yang suka diam, ada yang suka bermain. Itu mereka memang berbeda, Bapak Ibu. Saya dapat itu bergerak. Saya mulai belajar untuk sadar, saya masih di kelas bukan siswa yang sama. Anak itu beda, Bapak Ibu. Kemudian yang selalu yang mengubah paradigma saya di sini adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita masih di kelas, nah, tidak boleh begini, nah, tidak boleh begini. Kita yang kontrol, lalu guru yang kontrol. Ternyata di teori kontrol William bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Ya, Bu, apa maksudnya sih Bapak Ibu? Nanti saya akan lebih jelaskan lagi di dalam materi selanjutnya. Di sini kita mengubah bahwa guru hanya penyetujui perilaku apakah perilaku itu benar atau salah. Ada yang tahu dirinya, saya salah atau benar. Bukan kita yang salah gitu, nah, ini salah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi saya berubah setelah saya belajar modul 1.4. Oh, ternyata saya selalu menyalahkan orang lain. Ternyata saya tidak kontrol diri saya. Saya selalu menyalahkan siswa saya. Itu saya kadang saya sadar kesalahan saya yang kemarin hari. Saya selalu bilang siswa saya, kenapa terlambat, kenapa tidak kerja tugasnya. Saya selalu salahkan. Saya kontrol. Padahal yang bisa mengontrol dirinya anak sendiri. Apakah dia bisa berbuat baik atau buruk dari keputusan dia. Kita guru hanya mengarahkan, beritahukan bagaimana dia mengontrol dirinya, bukan kita yang kontrol. Ini sedikit Bapak Ibu ya, belum masuk di materi. Jadi ada perubahan paradigma. Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang mana menurut Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan, apakah di sebelah stimulus sport atau teori kontrol. Kira-kira Ibu ada yang ingin merasa masih ada di semua bagian stimulus transport? Ibu bagaimana? Bagaimana Ibu? Apakah Ibu masih ada di posisi stimulus respon atau teori kontrol? Iya. Kalau Pak Supri? Sama stimulus respon. Sudah pernah melakukan teori kontrol, Pak? Baru. Iya. Apa sudah ada satu bagian atau dua bagian? 3. Oh, 3 ya. Ada 7 ya di sini. Yang kalau kita sudah ada yang melakukannya, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sudah berusaha merubah paradigmanya bahwa tidak semua anak itu sama. Bapak Ibu lanjut. Di sini makna ya, kita di sini kita tahu berada di sebuah sekolah. Kalau sekarang mungkin bahasanya untuk saya pribadi Bapak Ibu ya, menggunakan kata aturan untuk kata disiplin itu dikatakan negatif. Tapi kalau kita pahami kata disiplin, itu sebenarnya beda maknanya. Orang Indonesia memaknai lain kalau disiplin. Padahal kalau kita bukan disiplin itu punya makna tersendiri dari asal katanya. Itu berasal dari kata bahasa Inggris disiplin. Murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi selalu selama ini mungkin kita merasa disiplin itu aturan tegas dilaksanakan, aturan tegas dilaksanakan. Namun ternyata bukan saya disiplin Bapak Ibu, kita mengikut, tapi kita paham mengikuti aturan tersebut. Saya anak siswa kita, dia di sekolah memakai sepatu warna hitam. Dia paham kenapa saya harus pakai sepatu warna hitam. Dia tidak merasa terpaksa. Itu namanya disiplin Bapak Ibu. Bukan disiplin, harus pakai sepatu hitam ke sekolah. Dia tidak, tapi itu tidak dijelaskan kenapa pakai sepatu hitam, kenapa tidak warna kuning, kenapa tidak warna merah, kenapa dia harus ikuti itu aturan kita, disiplin kita. Karena kita punya yang tidak sampaikan. Nah, kita pakai hitam supaya seragam, tidak ada yang beda-bedakan, saling menghargai. Kalau dia
yang pakai sepatu pesta ke sekolah, ada yang pakai sepatu bola, bagaimana? Bagus dilihat. Kita tidak jelaskan sama siswa kita. Langsung kita memberikan ketegasan harus ini, warna hitam, harus baju ini, rapi. Kita tidak jelaskan Bapak Ibu. Jadi mungkin dari kita dari dulu SD kita didoktrin, ya Bapak Ibu disiplin itu harus hitam, harus dasi cantik, harus dasi rapi, pakai topi, baju rapi. Kenapa tidak dijelaskan ke sama Bapak Guru kita? Mudah-mudahan Bapak Guru yang sekarang ini, saya yakin Bapak Guru yang punya pemikiran luas. Jadi tidak hanya mungkin dulu kita pernah mendapat pengakuan waktu kita sekolah, ya misalnya kita mengubah sedikit paradigma kita. Karena Pak sama-sama di sepatu, Pak kenapa tidak bisa pakai? Kalau ada yang pintar ya Bapak Ibu, sama di sepatu, Pak. Sepatu bola juga sepatu yang jalan-jalan juga sepatu. Nah, kalau kita tidak mampu menjelaskan Bapak Ibu kepada anak-anak warna yang cerdas, mungkin anak kita akan makin takut, tidak ada yang berani kalau kaki kalau dia tidak mau melawan. Bu, kenapa sama di sepatu yang lain? Kenapa tidak sepatu yang berwarna sama di sepatu melindungi? Kaki sepatu kan fungsinya melindungi Bapak Ibu, tapi kenapa harus hitam? Karena kita tidak jelaskan. Begitu paradigma dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kalau kita membuat peraturan atau membuat aturan di sekolah, kita jelaskan kenapa harus begini. Karena di sekolah kita diajarkan tentang kesederhanaan, kebersamaan, menghormati, bukan saling merasa paling bagus sepatunya, ya, yang paling cantik sepatunya. Itulah nilai-nilai. Jadi intinya di sekolah itu mengajarkan nilai. Kenapa kita harus seragam, Bapak Ibu? Ini adalah makna disiplin ya Bapak Ibu. Jadi kita dia merasa harus ada disiplin dia dalam sekolah, harus ada disiplinnya. Pertama, kita juga begini Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini ketika kita lakukan bermanfaat untuk kita, bukan disiplin jadi beban untuk kita, Bapak Ibu ya. Dari SD kita, dari sekolah juga disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan. Baiklah, dan lanjut ke budaya positif. Di sini saya tadi bahas tentang aturan Bapak Ibu. Ya, silakan. Budaya positif Bapak Ibu. Tadi saya masuk ke judul saya Bapak Ibu ya. Saya langsung ke budaya positif ini. Tadi ada aturan mengikuti disiplin. Kenapa saya masuk ke budaya positif lagi? Di sini Bapak Ibu selalu kita katakan budaya itu harus diikuti. Ya, budayanya di sekolah kita, pakai sepatu kita yang begini, budaya seperti ini harus diikuti dari dulu sampai sekarang. Kalau di depan sekolah kita harus misalnya sepatunya harus seragam, itu budaya kita sekolah kita. Di sini maksudnya budaya positif ini bagaimana bukan karena aturan Bapak Ibu tapi nilai. Jadi saya baru sadar juga bahwa nilai-nilai apa yang saya bisa tanamkan kepada anak-anak. Kita ini contoh teladan Bapak Ibu. Jadi bukan budaya positif seperti misalnya budaya antri. Itu budaya bagus yang budaya positif Bapak Ibu. Tapi bagaimana ada nilai-nilai yang kita tahu sekarang ada nilai-nilai di profil belajar Pancasila yang ada kelima ya Bapak Ibu, religius, mandiri, bergotong royong, berbagai kritis, mandiri. Nah, nilai-nilai ini kita menandakan budayanya, bukan budaya positif yang harus seragam yang bagus, antri. Itu budaya yang bagus, tapi bukan menjadi karakter untuk diri kita anak-anak. Lanjut Bapak Ibu sedikit lagi. Kenapa sih harus budaya positif? Apa contohnya? Bagaimana menerapkannya di sekolah? Jadi tadi kita Bapak Ibu kata kuncinya, budaya positif adalah nilai yang kita tanamkan atau kebiasaan yang kita tanamkan. Bukan budaya yang dari dulu sekali, mulai dari tadi kita dulu waktu SD begini guru, pokoknya nggak begini sebagai guru. Tidak Bapak Ibu, ya jangan dulu waktu SD atau SMP guru saya kasih begini saya. Kita guru yang berbeda yang sekarang, yang punya pemikiran luas daripada pemikiran terdahulu. Di sini contoh penerapan positif yang diterapkan. Ada ini kami di guru penggerak Bapak Ibu selalu itu hanya diwakili Bapak Ibu. Beliau adalah orang pencetus pemikirannya kita gunakan
penggerak Bapak Ibu. Jadi ada satu, bukan tabula rasa. Begini, tabula rasa adalah teori anak itu seperti botol kosong. Misalnya botol kosong Bapak Ibu ya. Misalnya ini airnya putih, anak sudah bawa ini. Oke, kita belum tahu isinya apa di dalam airnya. Guru langsung mencap siapa isi warna merah, warna putih. Padahal saya tidak tahu isi dalam otak anak ini pribadinya masih warna putih. Itu tabula rasa. Jadi kita mengisi botol yang sesuai dengan apa isinya di dalam. Jangan kita sebagai guru maunya warna merah, harusnya anaknya patuh sama saya, warnanya warna merah. Atau dia lembut, warna saya dianggap sifatnya warna putih ya. Jadi maksudnya Bu. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau anaknya tidak suka matematika, jangan paksa suka matematika. Kalau tidak suka bahasa, bercerita dia sukanya matematika, jangan dipaksa Bapak Ibu. Karena itu bakatnya. Allah sudah memberikan bakat pada masing-masing anak-anak. Itu sudah akhirnya. Saya juga sering dengar, saya nonton di YouTube itu bagaimana gen-gen yang dilahirkan dari ibunya dan bapaknya itu tidak bisa paksa. Hanya karena makanya sekarang namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu tujuan pembelajarannya sesuai anak. Kalau anak A cuma sampai tujuan pembelajaran 2, ya 2 saja. Oleh yang misalnya yang anak B cuma 1 tujuan pembelajaran 1 saja. Merupunya mereka di situ. Jangan dipaksa karena ada namanya fase. Fase itu 2 tahun bisa dilaksanakan. Kemudian budi pekerti sini artinya perilaku dengan nilai-nilai tadi. Kemudian sini tugas guru itu anak tumbuh selamat dan bahagia. Bahagia sih Bapak Ibu saya bilang kami selalu yang berpenggerak bahagia gitu loh. Kalau bisa masuk di kelas ngerti dulu Bapak Ibu. Nyongnya mana? Kenapa nak? Ya. Itu kan kalau disapa Ibu itu mungkin berkesan anak-anak itu sampai saya berubah itu. Saya sekarang setelah saya dapat materi saya salah jadi guru. Saya punya pemikiran yang salah karena saya bawa pemikiran guru saya dulu. Kalau saya ikut sama guru saya, guru yang galak, guru yang enak anak-anak, ternyata jadi beban untuk saya. Karena saya takut, penakut, jujur. Jadi penakut kalau saya terlambat, takut tidak terlambat. Kalau saya itu dari dulu, bukankah diajarkan oleh guru saya, kalau saya terlambat apa mungkinnya, apa manfaatnya? Kalau saya cepat, apa tidak? Yang hanya diberitahukan, kalau terlambat jadi buku. Jadi pikiran saya sampai sekarang sebelum masuk ini, kalau terlambat saya terlambat lagi materiku. Kalau saya terlambat kerjakan adik saya pasti kesulitan belajar. Itu selalu pikiran kita. Kemudian yang guru ibarat petani di sini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu lebih banyak paham daripada saya. Jadi anak itu bibit, kita bawa bibitnya. Kalau bibit jagung kita bawa, meskipun tanahnya kurang bagus Bapak Ibu, bibitnya bagus, tapi kalau petaninya tidak tahu merawat, tidak akan tumbuh itu bibit. Biar bagus tanahnya, misalnya sekolahnya bagus, tanahnya bagus, ibaratnya bibitnya kurang bagus, tapi yang bawah itu petanian bagus akan jadi ada yang bagus. Jadi kembali ke kita bahwa meskipun bagus sekolah kita, meskipun bagus tanah, tapi kalau kita sebagai guru yang salah menjadi seorang petani atau tidak menjadi petani yang baik, ya percuma bibit itu bagus, tanahnya bagus, tanah ibarat sekolah yang berbeda, bibitnya siswanya bagus, bibitnya bagus sekolahnya, tapi kalau gurunya yang kurang bagus, ya kembali kita begini Pak dihajar. Jadi jika kita lihat hanya orang kaya, bagus sekolahnya, kenapa nakal? Kedua, siapa yang mendidik orang tua di sekolah dan orang tua di rumah, Bapak Ibu itu tanggung jawab kita. Padahal orang kaya kenapa begitu nakal? Karena anak itu mengikut Bapak Ibu, mengikut lingkungan, sekolah dan rumah. Kemudian kodrat alam dan kodrat taman. Ya, kadang kita merasa kalau lewat anak-anak, sekarang dulu kita kalau lewat KBKB harus gimana? Itu dulu Bapak Ibu, karena mereka diajar. Kalau kita dulu diajarkan tidak mengenal namanya gadget. Gadget itu tidak terbuka pikiran kita. Beda dengan sekarang. Mereka lihat di YouTube, begini orang nih kalau
berikan lebih terbuka. Jadi ketika kita kadang merasa ini anak tidak sopannya, tidak banyak, ya mungkin kesalahan itu bukan dari anak itu, dari kita dulu, karena kita tidak mengajarkan bahwa nilai-nilai itu boleh, itu jangan hilang dari kita. Bukan berarti melewat ini harus ingat kontrol, harus lewat. Nah, kalau ada guru di depan harus dilewat. Biasa begitu kita marah-marah kalau lewat tidak di anak-anaknya. Kalau kita lewat kita marah-marah kalau tidak tunduk, tidak bentar kita marah. Padahal kita tidak kasih tahu anak kenapa sih harus begitu. Langsung saja. Nah, kalau lewat tadi kita lewat sedikit salam sama ibu. Padahal sampai sekarang kita saya merasa takut. Kenapa saya takut terlambat sih? Saya takut kalau saya terlambat asistenku atau tugas-tugasku, karena saya dulu ditekan. Kebiasaan dari sekolah ditekan. Saya kebiasaan dulu dari sekolah karena saya sekolahnya sekolah selalu masuk kelas pemula banyak tekanan. Sampai besar pun saya merasa setelah masuk grup penggerak ternyata bukan kata menekan itu harus wajib Bapak Ibu, tapi harus ada kesepakatan. Kita tidak harus kesepakatan. Lanjut, perubahan paradigma. Ya ini ada kata merdeka, menciptakan murid-murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, Ibu kata merdeka belajar itu ada sambungannya Bapak Ibu, mandiri, bertanggung jawab. Merdeka di sini anak-anak mengambil keputusan yang baik untuk dia di dalam kelas. Jadi ada sekarang namanya aturan kelas. Jadi kita masuk Bapak Ibu, bukan lagi namanya aturan kelas, ada namanya Bapak Ibu, bukan lagi peraturan kelas, bukan. Kalau di Merdeka bukan lagi, karena mengubah pemikiran kita bahwa guru bukan guru yang mengontrol, tapi kita yang kontrol dirinya. Jadi bukan lagi peraturan kelas, ada tertib kelas, bukan. Ada nanti katanya sebentar, kata baru kita temukan. Yang ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa berubah sedikit pemikiran kita. Kemudian ada kata aman dan nyaman. Bapak Ibu, meskipun di sekolah kita sederhana, kalau ada kita merasa nyaman, aman yang di sekolah, dan beda di sekolah dan pada rumahnya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau disuruh pulang tidak mau pulang Bu, ya, karena anak tidak punya tekanan. Nah, ini 3 motivasi. 3 motivasi. Bapak Ibu, dari 3 ini yang mana merasa diri kita selalu kita alami? Pertama, takut dihukum. Kedua, selalu mendapat penghargaan, melakukan sesuatu. Muka cepat datang, muka dipuji sama Gemseko. Muka cepat datang. Muka cepat datang supaya saya jadi guru teladan. Saya mau dikatakan guru yang bercanda bagaimana. Saya mau cepat datang karena saya ya dari dulu memang saya sudah disiplin, saya tidak mau terlambat datang. Ya bagus Bapak Ibu, tapi motivasinya masih perlu diperbaiki. Kalau kita melakukan sesuatu Bapak Ibu karena takut dihukum, pemikiran saya selalu takut kan udah selesai, takut kayak kemarin pengen ibu sudah selesai Bu, saya bilang santai Bu, senyum. Nah, takut ya itu kata takut, itu selesai pengenku, tidak selesai tugas ini Bu, takut. Ya itu lah, kata takut itu ada hukuman. Nah, dan kita mau penghargaan. Kalau bisa Bapak Ibu, bawalah diri kita ke sini, nomor 3. Kita mau melakukan sesuatu karena ada nilai, ada manfaat. Ya itu loh Bapak Ibu, mungkin Indonesia ya. Kenapa kita berada di negara yang majemuk, yang menyebut beraneka ragam, namun perasaan kita selalu merasa cuma satu, ketakutan. Ya, padahal kita ini saling menghargai Bapak Ibu. Saya hargai Bapak Ibu yang beraneka ragam di Indonesia ini. Kita punya kultur bahasa yang kita membawa pemikiran ini. Nah, ini yang saya lihat Bapak Ibu, bukan lagi tata tertib, tapi keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau buat ini papan dijelaskan peraturan, jangan usahakan kalau bisa bukan lagi tata tertib Bapak Ibu ya, atau kalau tata tertib keyakinan
sepakati. Nah, ketika tidak dilakukan, apa yang harus dilakukannya? Misalnya dia melanggar, dia sepakati. Ibu, kalau saya tidak bawa pulpen, tidak pakai tugas, ada yang harus saya lakukan. Misalnya dia bersedia menghafal jawabannya, itu dia sepakati. Berarti sebelum masuk kita di tanah jalan baru, Bapak Ibu, buatlah keyakinan. Seperti kita misalnya bawa motor, kenapa kita harus pakai helm? Kenapa kita harus pakai masker dulu waktu corona? Karena kita yakin kita butuh perlindungan. Sama juga keyakinan kelas. Keyakinan Bapak itu adalah anak-anak yakin bahwa dia butuh perlindungan. Jadi ini cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini ada pernyataan dari pertanyaan saya perlihatkan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, mudah diingat sama anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah berkontribusi membuat. Jadi yang buat peraturan bukan guru, Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin kita buat peraturan kelas, kita yang atur. Nah, tidak boleh pakai baju di luar, peraturannya sepatu hitam. Itu karena kita yang buat peraturan. Sekali namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini. Jadi kalau ajaran baru, Bapak Ibu ya, nanti kita buat keyakinan. Jangan bilang sama anak peraturan kelas atau kelas. Anak-anak, hari ini sebelum kita masuk materi, kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Ayo tulis dan tempelkan di papan apa yang kalian inginkan dalam kelas. Misalnya, Ibu hari Senin ya, di sini bukan pelajaran ya Bu, lebih ke nilai-nilai, norma-norma. Misalnya, Ibu dilarang buang sampah di kelas. Ya, setuju tidak teman-teman yang lain? Ya Bu, setuju, ya ditempel. Misalnya lagi, Ibu tidak boleh coret-coret tembok Bu. Begitu keyakinannya ya, silakan ditempel. Dia sepakati. Ya, kita cuma kasih ide. Apa kira-kira? Misalnya, Ibu tidak boleh tembok sampah di bawah meja ya. Silakan tulis nah. Ibu tidak boleh coret-coret buku sekolah. Ya, silakan dia sepakati, Bapak Ibu. Kemudian setelah dia sepakati, kita lagi buat apa? Kalau tidak dilakukan apa konsekuensinya? Misalnya Bu, kalau tidak kerja KPR 3 kali, kemudian Ibu, kalau saya tidak melakukan tugas di sini, dia buat sepakati, bukan kita, ya. Nantinya ada nilai-nilai tanggung jawab, Bapak Ibu. Tadi tanggung jawab sama mandiri. Jadi bisa kita coba anak murid kita. Oh, ini anaknya bertanggung jawab, ini tidak, ini mandiri, ini tidak. Berarti itu keyakinan. Karena kembali ke dia ya Bu, Bapak Ibu, bukan kembali ke kita. Mereka bertanggung jawab bahwa di kelas saya tidak boleh merusak barang kelas. Mereka bertanggung jawab bahwa saya harus tiket. Mereka bertanggung jawab meskipun tidak ada di kelas pada jam istirahat. Mereka bertanggung jawab menjaga lingkungan kelasnya. Itu. Jadi bukan lagi peraturan Bapak Ibu yang tata tertib, tapi keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, kelas 5. Kata-katanya selalu setiap anggota kelas perlu belajar. Misalnya, jadi mereka sadar kalau kelas kan belajar, bukan bermain-main. Misalnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contohnya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas. Contoh bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kalau ada PR-nya dia merasa, saya punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasku. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Berarti belajar menghormati temannya. Jadi anak-anak yang seperti ini Bu, kami yakin. Berarti bukan peraturan lagi. Kami yakin bahwa di kelas harus belajar dengan serius, dengan baik, dengan tenang. Dia yakin Bapak Ibu. Dia buat pernyataan sendiri-sendirinya. Untuk kelas rendah seperti ini, kata-katanya tidak usah terlalu banyak. Kelas rendah, misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu senang. Kenapa senang di sini? Artinya ketika masuk dalam kelas tidak ada anak-anak kelas 1 ya, mereka bahagia masuk dalam kelas. Tidak ada perasaan dipaksa sampai ibunya masuk nak belajar kelas 1. Dia merasa senang. Kita bisa bantu anak kelas 1 merasa senang dalam
kita tahu anak kelas itu mungkin belum bisa menulis baca Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang tua menyampaikan sebagai guru dan orang tua kita diskusi sama orang tuanya kalau memang anaknya tidak bisa belum membaca belum menulis sama orang tuanya kita komunikasi keyakinan kelasnya. Jadi orang tua juga tahu Bapak Ibu sampaikan kalau perlu diundang dipanggil bertemu orang tuanya, Bu ada berdasarkan keyakinan kelas seperti ini supaya nanti disampaikan lewat ibunya, lewat ibu guru juga anak-anak masuk di kelas. Kemudian jadi mudah-mudahan bisa merubah sedikit ya Bapak Ibu paradigma kita tentang ini kebutuhan. Yang ini kebutuhan manusia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan kita. Ibu Bapak Ibu di sini kebutuhannya dominan yang mana? Boleh saya tahu? Ibu Mercy sukanya di mana? Kebutuhan yang paling senangnya yang mana? Kebebasan. Ibu Mercy mana? Yang mana pun kasih sayang dan Yang mana? kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kalau Ibu Mercy sukanya kebutuhan yang paling ingin dipenuhi itu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dari bapaknya bagaimana? Dari Pak Firman? Putih yang putih bertahan hidup. Oh, bertanya. Boleh Bapak. Itu pilihan ya, pilihan hati kita. Nah, kalau yang ada yang memilih kebebasan, ya, ada yang pilih semua saat, Senang, boleh. ada yang pilih kesenangan, ada yang ada semua yang sama seperti anak kita Bapak Ibu masuk di kelas dia senangnya ya ketika dia masuk di kelas dia senangnya Bu senangnya kalau belajar di bawah di lantai menulis silakan apa Bapak Ibu apa dia senang di bawah lantai menulis karena kita tidak tahu yang menulis di bawah lantai harus di meja ibu dia senangnya di bawah lantai Bapak Ibu selama dia mau fokus belajar silakan Ibu saya senang kalau di depan sini Bu silakan. Jadi kelas itu sebetulnya tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika anak senang misalnya dia hari biasa siswa kita senang dia maju ke depan sini menulis atau di meja gurunya tidak apa-apa. Itu kebutuhannya. Dia butuhnya yang mana? Berarti kita bisa tahu anak ini susah senang dengan kebebasan. Ya itu haknya setiap manusia itu kebutuhannya. Kita butuh Bapak Ibu itu sudah Allah sudah kasih kepada kita kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah kita melihat kebutuhannya, pasti kita bakal gimana tidak disiplin lagi, kenapa di depan nulis tidak rapi, muncul lagi penyakit kita, kontrol dari guru. Padahal kita tidak kasih tahu kenapa dilarang di sini, tidak kita kasih penjelasan. Duduk di meja itu, pilih mana coba, duduk di bawah 1 jam daripada di atas 1 jam. Coba kasih satu hari 1 jam menulis di bawah. Saya kasih yang arham, selesai satu anak, kalau dia mau di belakang silakan ya arham. Besok coba enak yang kemarin tidak. Coba 1 hari di sini meja, pilih mana. Kalau dia merasa dia di bawah, silakan. Itu kebebasan dia Bapak Ibu. Karena itu dia merasa gimana? Karena dia memang punya gaya belajar kinestetik, namanya gaya audio, visual, kinestetik. Dia sukanya. Kalau dia merasa nyaman, asal dia bisa fokus. Kecuali kalau dia tidak bisa fokus, kita arahkan lagi Bapak Ibu. Jadi sama lagi, ada yang pilih kasih sayang ya. Ada yang pilih anak-anak Bapak Ibu. Kebiasaannya di orang tua di rumah lembut, sampai di sekolah kita bawa. Saya kenapa gitu kan di rumahnya sering berkata lembut dari orang tuanya. Pas di sekolah dia kaget, benar yang menerima. Dia tidak tahu ternyata di rumah orang tuanya lembut, penuh kasih sayang. Sampai di sekolah kita itu marah-marah. Bukannya tertekan batinnya anak ya Bapak Ibu. Jadi perlu kita tanya sama orang
Nah ini langsung ke isi 5 posisi kontrol dulu. Nah, pengantar dulu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol namanya restitusi. Karena tadi hukuman, konsekuensi dan kita masuk namanya satu langkah namanya restitusi. Nah inilah titik poin dari budaya positif, restitusi. Restitusi ini adalah satu paham di mana kita memperlakukan murid dengan cara yang pada posisi manajer si Bapak Ibu. Tapi selama ini guru-guru punya 5 posisi kontrol. Sekarang coba saya lihat Bapak Ibu ya. Menurut William Kessler bahwa murid itu merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 5 posisi kontrol. Sini 5 posisi kontrol, silakan Bapak Ibu lihat berada di mana posisi kita sekarang. Nah di sini ada sebuah video yang saya tayangkan. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol dulu dari mana Bapak Ibu? Penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus. Ya, ini ada sebuah kasus ada kasus Naren dengan produk yang terlambat dan Posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ketika ada sesuatu yang terlambat Bapak Ibu, 5 posisi kontrol mana yang kita lakukan dari video ini yang mana pernah kita lakukan Bapak Ibu. Sekarang posisi penghukum. Ini posisi pertama, posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Mas nih. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi yang enak saya dasar. Pemalas, gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu pulang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, posisi membuat merasa bersalah. Apakah pernah Bapak Ibu seperti ini? Coba kita lihat. Sama kasusnya Bapak Ibu ya, cuma beda perlakuan.
Tadi, selamat terlambat sini. Selamat pagi Bu. Nah, Ini ada sedikit Naren. Perhatikan intonasi Bapak Ibu, beda sedikit intonasi. Ayo apa? Kamu kenapa terlambat lagi? Nah, Habis ya Tuhan Naren. Kamu senang ya? Bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Betul. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi yang benar itu Maaf Bu. Duh, lambat. Oh iya, nangis. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Gemes. Ya, beda intonasi Bapak Ibu, yang pertama dan kedua. Nanti kalau begini diurut captionnya yang salah nih. Karena dia nggak tahu captionnya. Mohon maaf, jadi yang sedikit terganggu. Jadi sudah beda. Dari dua tadi mungkin masih pernah melakukan Bapak Ibu tentang kemarin atau bulan lalu atau sebelumnya yang pernah kita lakukan. Ini baru dapat pelan. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah tadi. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Ini posisi pertama, posisi pembunuh. saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iyalah, kenapa? Tunggu lagi. Markona yang namanya. Markona. Dapat apa ini? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Gak usah ngerti. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi teman. Mungkin ada Bapak Ibu juga pernah posisi ini. Mau narik lagi.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Pastinya Bapak Ibu terima kebutuhan dasar manusia. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini perlu aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku Sama gurunya dia hanya kepada orang ini bisa kan sekali kalau guru lain berubah lagi sifatnya anaknya. Ini bahasa teman, cuma satu temannya gurunya saja. Ya, posisi pemantau. Bayarannya Pak. Bayarnya Pak, ini sama kali. Kami ini guru. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini ngomong juga ini. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer inilah restitusinya Bapak Ibu ya. Ini restitusinya. Kita apa lagi? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih
untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, video tadi semoga menjadi bahan refleksi bagi kita. Kita berada di musim kemarin-kemarinnya, dan semoga mendapat pencerahan. Tapi kalau Bapak Ibu masih bingung dengan posisi yang terakhir video tadi dari institusi ya Bapak Ibu, dengan pendekatan manajer, kita minimal kita berada di posisi ini dulu. Memantau, ya. Jika tidak sanggup langsung ke sini, tak apa di sini dulu. Tapi di sini ada konsekuensi. Anak-anak pasti selalu menerima apa konsekuensinya, belum menerima apa manfaatnya, apa nilainya. Mungkin butuh waktu kalau Bapak Ibu, ya dari kelas kita, saya pun masih belajar, Bapak Ibu sama-sama belajar. Ketika kita berada, minimal kita tidak melakukan posisi ini lagi. Ya, posisi itu memang bagus, tapi di sini Bapak Ibu tidak ada nilai yang diterapkan. Misalnya ada guru A yang ibunya merasa teman, ketika masuk guru lain, dia merasa takut lagi. Dia tidak punya perasaan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, kalau bisa kita berada posisi dulu, Bapak Ibu, memantau, bertahap menuju manajer. Ya, manajer di sini ada namanya, dikatakan tadi restitusi Bapak Ibu. Ini tadi kata-katanya ya. Ada kata-katanya beda ya Bapak Ibu. Kalau dia ngomong, ya kamu sudah selalu melakukan kesalahan yang sama. Ya tadi intonasinya. Kemudian kalau dia masuk di kategori pembuat, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, ketika dia berada di posisi teman, nah Raya, coba bantu bereskan masalah ini untuk teman. Kemudian konsekuensi pemantau, ada konsekuensinya ini. Sanksi apa yang kamu akan lakukan kalau melanggar aturan ini? Beda di kontrol ini, manajer Bapak Ibu. Apakah keyakinan kelas? Jadi tadi sudah kita masuk, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar. Karena anak itu butuh kasih sayang juga, butuh kesenangan, kebebasan. Jadi bagaimana posisi kontrol kita Bapak Ibu? Semoga kedepannya ini kata-kata murid yang tadi Bapak Ibu ya, saya tampilkan yang mana sering kita lakukan, yang terucap dari murid kita. Maafkan saya Bu, minta maaf Bu, hanya kata maaf, tapi besok terulang lagi Bapak Ibu. Maaf Bu, terlambat ke Bu, besok diulang lagi. Bukan maaf Bu, besok saya tidak terlambat, saya akan pasang alarm atau dikasih tahu ibu saya. Tidak ada sambungannya. Apa solusinya? Jadi posisi kontrol yang terakhir itu manajer ada solusinya Bapak Ibu. Bukan cuma kata maaf Bu, terlambat ke Bu, tapi ada solusi. Kenapa bisa terlambat? Kita tanya anak dulu, kenapa terlambat? Orang tuanya kan yang
control manager seperti itu. Ini ada namanya C3 restitusi. Ada 3 tahap tadi: menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Tadi ada ditanya, masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Itu masuk di keyakinan. Kemudian apakah perbuatan ini benar atau salah? Naren, salah Bu, kenapa salah? Saya terlambat Bu, saya tidak begitu belajar. Itu kita bertanya, apa salahnya? Bukan kita yang salah gimana? Begini. Dia tanya, kenapa salah Gina? Apa kesalahan hari ini? Ini Bu, kenapa bisa salah? Begini Bu. Kita tanya, masuk di keyakinannya. Menurutmu perbuatan salah ini melanggar peraturan keyakinan sekolah tidak? Melanggar Bu. Terus apa solusinya? Nah ini restitusi Bapak Ibu. Ini yang kami tawarkan, yang kami pelajari di pendidikan berpenggerak. Budaya positif itu bisa lahir karena ada 1 langkah melalui segitiga restitusi. Pertama itu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini kata-katanya. Pertama kita lakukan ini dulu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pernah melakukan kesalahan. Kita beri dulu. Tidak ada yang salah. Nah, Ibu juga pernah berbuat salah. Ini tahap pertama dari restitusi. Tahap kedua, validasi tindakan. Kalau kamu melakukan ini, apakah baik atau tidak? Menurutmu hal ini bisa dibanggakan tidak? Ini validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan ini benar atau tidak? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau kamu melakukannya lagi, ya kita tanyakan kenapa Bu, alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ingatkan kembali peraturan sekolah, peraturan keyakinan kelas. Ingatkan kembali keyakinan kelas. Nah, apa kamu masih percaya dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, keyakinan apa? Bertanggung jawab Bu. Ingatkan kembali keyakinan kelas atau peraturan sekolah yang kita miliki di sekolah kita Bapak Ibu. Penting untuk menanyakan anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya Bu, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Kalau ditanya, mau jadi orang sukses nak? Mau Bu. Mau jadi anak pintar? Mau Bu. Kita bertanya, cuma jawab mau Bu. Kita tidak kasih jalan, kita tidak kasih alternatif. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa yang bisa menjadi orang seperti itu. Anak yang sukses bukan selalu main HP. Kalau dia belajar, maksudnya dia banyak main HP, hanya salah untuk bermain game atau bermain untuk menonton video. Saya bilang sama biasa kelas 6, Ibu tidak larang pegang HP. Video apa yang kamu tukar itu bermanfaat untukmu, karena ada yang internet itu bermanfaat dan tidak bermanfaat. Tapi kita kalau tidak jelaskan sama anak, dia pasti buka yang lain-lain yang menurut dia itu dia belum bisa memfilter, belum bisa bikin benar. Tapi ketika kita bertanya apakah baik untukmu, kalau tidak baik, bukan untuk benar, bukan itu untuk orang dewasa. Kalian belum dewasa, kalian kita tidak bisa sendiri. Saya pun ya sama kelas 6 yang bawa HP biasa saya kasih tahu. Silakan boleh bawa HP, putar, cari video yang bermanfaat untukmu. Kalau tidak bermanfaat jangan. Kalau tidak berguna untukmu jangan. Anak-anak kecil bisa juga yang kecil ini, anak-anak kecil kita yang masih yang kelas 1, misalnya dia di rumahnya sama orang tuanya, tidak apa kita orang tua. Ketika dia pegang HP, kita berdekat. Nah, matanya kalau lama main HP sakit, pergi kita tidak jelaskan. Mau tidak matanya pergi? Kalau sakit pergi ke dokter, kita tidak jelaskan anak-anak. Kita selalu mendoktrin salah dan akibat ya. Jadi masuk pemukul atau pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi ya semoga dengan ini restitusi bisa sedikit mengubah paradigma Bapak Ibu. Nah, terakhir saya bertanya. Ini sesi terakhir saya bertanya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi saya? Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang belum dipahami, bagian terakhir yang saya ingin sampaikan. Ada yang mungkin saya bilang, apakah Ibu mau menjadi penghukum atau konsekuensi atau restitusi? Silakan Bapak Ibu, ada yang belum dipahami? Ada yang ingin bertanya? Ibu silakan. Dan Bapak Bu, kita saling belajar, saya juga belajar, Ibu juga belajar. Apa yang saya tahu belum tentu Ibu juga pasti tahu ada dari saya. Saya bisa belajar pengalaman dari
mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa jadi referensi untuk saya. Ada Bu, mau ditanyakan silakan. Misalnya apa masalah di kelasnya, boleh Bu kita sharing sama-sama. Silakan Bu. Yang mana Pak? Nanti Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, suara saya kan keras, maksudnya ya kayak membentak. Oh, iya tadi. Oh, Ya. sebenarnya halus. Tapi sebenarnya enggak membentak gitu lihatnya Bu. Terus jadi anak itu takut begitu. Terus bagaimana caranya mengatasi itu begitu? Sebenarnya saya nggak bisa suruh jangan ya nak, gitu nggak bisa. Memang suara saya yang keras, tapi saya nggak marah gitu loh Bu. Karakter saya begitu. Mohon penjelasannya Bu. Ali itu Bu, kurang dompet. Pertanyaan Ibu tadi bagus sekali. Kita saya sudah tadi kata bahwa kita kan punya kultur yang berbeda-beda, dialek yang berbeda-beda, budaya kita berbeda-beda. Bagi saya sendiri orang Makassar itu merasa kasar loh Bapak Ibu kalau bicara karena kami berada di daerah pantai. Makassar itu dekat dengan pantai, jadi ketika kita itu sudah pengaruh faktor dan pelajaran itu ternyata memang itu kondisi alam Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri. Kenapa di daerah pegunungan itu suaranya kecil? Karena mereka gaungan suaranya memang beredar, jadi lembut seperti misalnya di daerah jadi di Jawa Bapak Ibu, daerah Sunda, Bandung, suaranya lembut karena mereka itu sudah diredam oleh suara tekanan elektromagnetik, tekanan suara kita. Beda sama kita di pantai, orang Makassar, orang Sulawesi itu suaranya besar, orang Jawa mungkin dengan Makassar memang berbeda karena kita berada di pantai. Karena suara pantai itu gelombang suara kita jadi naik terdengar di telinga orang lain, sehingga terbiasa besar. Ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu kita merasa suaranya besar. Saya pun begitu Bapak Ibu. Saya orang Makassar itu orang yang suaranya besar, suaranya itu kasar. Yang penting Bapak Ibu di sini tidak ada kata hukuman. Dan tidak kenyapaian, coba tulis sama-sama. Kalau terlambat tadi, dokter izin positif seperti sana di depan. Ini kan ada merasa bersalah. Salah tadi, hari ini salah lagi, salah lagi terus. Kenapa tidak pakai sepatu nak? Pulang pergi ambil, kan berdiri di depan. Ada hukuman. Meskipun suara kita tidak, suara kita besar, tapi jangan ada hukuman Bapak Ibu. Jangan namanya hukuman yang membuat anak merasa bukan batin atau menjadi pendendam, ya itu suara sudah pernah kita besar. Kita sampaikan anak Ibu suara itu begini, bukan kasarnya tapi jelas. Bedakan kasar dan jelas Bapak Ibu. Saya pun orangnya suaranya tekanannya agak besar, tapi saya sampaikan tidak ada namanya hukuman. Hukuman dalam arti ketika dia salah saya hukum. Saya tanya dulu apa masalahnya. Ya kita melakukan ada 3 tadi Bapak Ibu, 3 keyakinan dari institusi. Ini bahasa yang kita harus hindari. Kata-kata kita ini kalimat yang di restitusi kita lakukan. Nah, ibu juga manusia salah, pernah berbuat salah, kalian juga pernah berbuat salah. Tapi kita bisa sama-sama perbaiki. Ya, kita punya kesepakatan di kelas, kita punya peraturan di kelas, kita punya keyakinan kelas. Kalau kalian melanggar begini, merugikan tidak orang lain? Merugikan Bu, merugikan di mana? Seperti ini, merugikan itu tidak. Nah, tadi jangan sampai merasa bersalah. Seperti tadi bilang, nah gara-gara kamu ibu nanti dimana ikut dalam sekolah loh. Kalau kamu tidak pakai ini, nah itu merasa bersalah lagi. Tidak lagi Bapak Ibu. Anak-anak yakin bahwa dia butuh itu peraturan, bukan karena gurunya yang paksa. Nah, coba kita coba hari ini kau pakai ini seperti yang beda. Coba menjalani sekolah di kelas. Tapi begitu hari ini dia salah, coba kau pakai sendal. Sama ini, minta maaf ya Bapak Ibu ya. Saya datang ke sini pertama itu, saya lihat biasa anak, saya lihat pakai sendal, saya tak tegur. Mungkin saya belum paham ini, tapi saya tak tegur. Saya tanya, kenapa pakai sendal ke sekolah? Hujan banjir Bu, saya tanya dulu. Tapi alhamdulillah saya buka pemikiran dia. Nah kita ini di sekolah
pernah tidak Bapak Ibu guru pakai sendal? Saya bilang begitu. Pernah tidak Ibu guru pakai sendal ke sekolah meskipun banyak? Tidak, Bu. Anak-anak sadar. Pernah Ibu tidak ke sekolah tidak pakai kaos kaki? Saya bilang, karena saya jadi contoh. Sekarang di sekolah kita Bapak Ibu, anak-anak itu tidak, meskipun banjir, hujan, tetap dia harus pakai sepatunya. Meskipun basah atau bagaimana, jadi itu sebuah kesadaran anak-anak bahwa di sekolah kita harus saling menghargai. Saya tahu bagaimana perasaan temanmu kalau aku pakai sendal dia tidak pakai sepatu, kau pakai sepatu dia pakai sendal, pasti temanmu ikut ya nanti. Nah, kalau temanmu ikut pakai sendal terus ditusuk, kita tanya, Ibu, ya, jadi itu perlunya kita jelaskan. Yang bilang, saya pun kasih contoh, pernah itu tidak pakai sendal ke sekolah? Tidak, Bu. Pernah tidak Ibu tidak pakai kaos kaki ke sekolah? Tidak, Bu. Ya karena Ibu meyakini ada aturan di sekolah yang Ibu harus lakukan. Ibu dulu juga ikut aturan, kan? Jadi kalian juga sama-sama kita melaksanakan aturan bersama-sama di sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu saya sini sampai sekarang tidak ada kenangannya. Mau ke sekolah pakai sendal Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sudah ada perubahan kesadaran diri dan kita juga beritahu orang tua. Saya juga sampaikan sama orang tuanya. Saya tanya, berapa sepatu Mona? 1, Bu. Oh, kalau sepatumu 1, jadi bagaimana 1 minggu mau dipakai? Saya kasih solusi Bapak Ibu. Begini, uang belanjamu berapa 1 hari? Saya suruh nabung, Pak, Ibu. Makanya kalau ada misalnya ada uang yang 500.000 simpan, kasih mama antar, mau beli sepatu. Ini uang tabungan. Saya bilang begitu, sama yang saya ada di siswaku. Sisihkan uang tabungan mau beli sepatu, minimal itu 1 minggu ada 2 sepatu kita, ya. Kalau 1 hari 500 cicil bisa beli sepatu 1 bulan. Saya kasih waktu berapa lama bisa beli sepatu? 1 bulan, Bu. Oke, 1 bulan. Dan begitu, Bu. Sedangkan tanya yang pernah saya ajar, saya kasih waktu. Saya belum terima ini materi, tapi setelah saya terima, oh ternyata begini namanya restitusi. Alhamdulillah sekarang itu semua tuh beli sepatu, ada semua konsep. Saya tanya dari kaos kakinya, berapa kaos kakinya yang dipakai? Pernah saya tanya 1, ada 100 siswa saya yang kelas 6 sudah lama, cuma 1 kaos kakinya. Dalam dia pakai dalam 1 minggu, saya tanya, ikram ya, apa ya? Kenapa 1 Bang? Tidak ada, begini, jangan diminta sama mama, ya. Uang belanja mau disimpankan, kalian sendiri simpan, atau yang juga simpankan. Ya itu temanku yang berdahara. Jadi dia beli itu Pak. Ya tapi dia merasa nanti Ibu, saya tanya mama aku beli sepatu, beli kaos kaki. Alhamdulillah sekarang semuanya itu tidak ada Pak. Meskipun pakai saya bantu, oh alhamdulillah berarti anak-anak sadar bahwa saya butuh ini sepatu untuk melindungi diri saya, untuk peraturan di sekolah, untuk kenyamanan saya sama teman-temannya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Terima kasih. Berapa itu habis ini? Waktunya? Iya, mati meja. Oh iya, potong nih. Sudah nih. Oke. Lanjut. Berarti oke, betul. Baiklah Bapak Ibu, tiba kita di penutup kegiatan materi ini, aksi nyata saya. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya pertama di dalam diri kita punya kebutuhan. Setiap anak punya kebutuhan dan guru pun punya kebutuhan ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ada budaya positif. Budaya positif bisa terjadi jika budaya positif terjadi jika ada kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Jadi semoga dengan kegiatan ini sedikit berubahlah mindset kita, pemikiran kita selama ini bahwa guru yang selalu mengontrol, bukan guru yang mengontrol Bapak Ibu, tapi siswa yang mengontrol dirinya. Apakah perbuatan yang bisa baik atau benar, atau bernilai atau benar, atau bermanfaat untuk orang lain benar. Perlu Bapak Ibu, saya pun masih belajar melakukannya di kelas saya, bagaimana saya mengenalkan ke siswa saya. Intinya satu, bahagia di sekolah. Saya akan sekolah bahagia, ataupun
mereka tidak tentukan pelajar insya Allah akan sampai selamanya teringat. Kalau kita tanya di sini guru-guru yang Bapak Ibu mungkin lebih teringat itu guru yang bukan guru yang baik ya, lebih yang teringat guru yang ya guru yang killer, guru yang disiplin, kita yang teringat di kepala kita, guru kita, oh guru-guru begini. Nah, semoga kedepannya anak ingat, oh guru itu paling baik, guru Pak Supri paling baik, guru yang paling baik, ya. Iya, karena kalau Pak Supri, kalau dia besar, oh ada guru yang paling baik Pak Supri, karena dia dulu kalau ketemu saya senyum, Bapak jarang marah, kalau marah beda nadanya, ya. Karena berkesan Bapak Ibu. Jadi kami saya sampaikan, demikian semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jadi dari kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu di lain waktu, jika ada kesempatan waktu dengan foto yang berbeda atau transit yang lainnya jika ada kesempatan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjaga, sudah menjaga tulisan tadi. Apa kira-kira? Menjaga kerapihan kelas. Coba. Barang, terserah gimana. Menjaga kerapihan kelas. Oke. Ya, oke. Apa lagi? Nomor 5 apa? Tidak boleh berpakaian bebas. Berarti berpakaian rapi dan sopan, ya? Apa? Sama juga. Sampai juga. Berpakaian rapi dan sopan. Sampai di. Yang kedua, berpakaian rapi dan berpakaian rapi dan sopan. Ya, perhatikan ya. Berpakaian rapi dan sopan. Udah, berpakaian rapi dan sopan. Apa lagi? Apa lagi? Terakhir, siapa? Asana maju, Asana. Maju nak, terakhir. Apa? Dilarang merusak menjaga fasilitas kelas. Kelas. Ya. Jangan ribut, jangan ribut anu. Jadi selesai. Jadi ini ada keyakinan kelas, ada